Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mas channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K ataupun CPNS. Oke, melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya. Jadi kita akan selesaikan, misi kita adalah menyelesaikan seluruh yang ada di LMS ya. Yang ada di LMS kita sudah sampai ke bagian 6 untuk pedagogik ya. Bagian 6 ini adalah tentang penilaian teman-teman. Jadi kita akan bahas soal-soal apa saja yang masuk di bagian 6 ini. Bagian penilaian sumber LMS guru belajar ya, ingat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum bisa akses, belum bisa menyelesaikan untuk seri guru belajar P3K yang dari SIM guru belajar, teman-teman bisa belajar di channel ini ya. Di YouTube ini kita sudah sajikan semua soal yang ada di LMS, tinggal pelajari aja, enak ya, tinggal pelajari, tinggal dengarkan, lihat bagaimana cara menjawabnya, bagaimana trik-triknya, dan teman-teman bisa sudah paham semua. Itu intinya begitu teman-teman. Oke, kita mulai saja dari 01. Penilaian dalam proses belajar atau penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari apakah assessment of learning, assessment for learning, assessment to learning, assessment as learning ya. Ini nanti agak berbeda ya pembahasan kita dengan jawaban yang di LMS, karena memang sebagian besar ada banyak sekali ya jawaban dari LMS itu yang saya kira menurut kami itu ngaco, dan ada memang yang ngaco kalau yang berupa hitungan real ya, misalkan matematika NTSD kemudian IPA SD itu banyak yang tidak pas gitu ya. Gitu, kita belajar saja ya itu ya. Baik teman-teman, sebelum kita menjawab soal yang tadi, kita harus paham dulu apa itu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Ada 3 itu ya. Kalau assessment of learning itu penilaian yang dilakukan di akhir program pembelajaran. Tujuannya apa? Memberikan pengakuan terhadap capaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai ya. Program pembelajaran selesai. Jadi capaian hasil belajar ini menilai capaian hasil belajar gitu ya. Bentuknya bisa apa? Ujian nasional bisa, ujian sekolah bisa, ujian semester bisa, penilaian akhir tahun bisa gitu ya. Ini biasanya assessment of learning itu bentuknya adalah tes sumatif ya. Tes sumatif ya. Penilaian semester, penilaian akhir tahun, ujian nasional, ujian sekolah. Kalau sekarang nanti mungkin ya yang lain-lain gitu ya. Oke. Yang kedua adalah assessment for learning, artinya penilaian untuk pembelajaran. Kalau assessment of learning ya penilaian pembelajaran, kalau assessment for learning untuk pembelajaran. Bagaimana pengertian dari assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran? Nah, penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning itu artinya apa? Penilaian yang memiliki tujuan sebagai bahan perbaikan proses belajar mengajar. Bahan perbaikan proses belajar mengajar. Dilakukan selama bagaimana? Nah, dilakukannya selama proses pembelajaran ya. Itu bentuknya apa? Bisa penugasan, presentasi, proyek ini. Nah, assessment for learning ini biasanya bentuknya adalah penilaian formatif. Contoh ulangan harian. Ulangan harian ini termasuk jenisnya assessment for learning. Kalau bentuknya penugasan, ulangan harian itu termasuk kuis ya, itu namanya assessment for learning ya. Mengetahui kesulitan belajar siswa dan lain-lain itu nanti masuknya di assessment for learning dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah assessment as learning. Kalau diterjemahkan itu penilaian sebagai pembelajaran. Itu sebagai berarti artinya apa? Penilaian ini dilaksanakan selama proses pembelajaran, sama seperti assessment for learning. Tapi dalam penilaian ini melibatkan peserta didik aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, tujuannya apa? Sebagai bahan belajar. Jadi penilaian ini juga menjadi bagian dari pembelajaran untuk siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Nah, siswa diberi kesempatan untuk ikut dalam menentukan teknik penilaian, prosedur penilaian, itu ya. Jadi itu namanya assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran gitu ya. Nah, bentuknya apa? Penilaian kemampuan diri, itu contohnya ya. Intinya seperti itu. Nah, kita kembali ke soal penilaian dalam proses pembelajaran yang fungsinya alat untuk deteksi kesulitan. Alat untuk deteksi kesulitan. Kenapa kita harus mendeteksi kesulitan? Intinya untuk
tujuan utama dari kita harus mendeteksi kesulitan belajar itu adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, perbaikan proses belajar mengajar itu bagian dari assessment for learning. Jadi jawabannya harusnya adalah yang ini. Ya, tapi di LMS jawabannya as learning, ya terserah yang di LMS ya, suka-suka. Tapi kita belajarnya sesuai teori saja. Jadi kalau as learning ini itu sebagai intinya itu sebagai bahan belajar siswa untuk mengelola pembelajaran itu ya. Berbeda dengan for learning. Kalau for learning itu untuk perbaikan. Jadi kalau untuk deteksi kesulitan belajar ya untuk perbaikan. Oke, lanjut ke nomor 2. Ismail, siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif papa. Apakah praoperasional, apakah preoperasional, apakah operasional konkret, ataukah operasional formal. Nah, teman-teman, kita permudah saja. Untuk operasional konkret itu levelnya di SD, formal itu SMP SMA, kemudian pre itu TK bawah gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kemampuan mengurutkan ini masuk ke dalam apa? Kita akan bahas yang ini karena kita belajarnya ya guru itu harus mengenal tahapan berpikir anak ya. Ini kita lihat yang ini tahapan operasional konkret. Ini anak usia SD ya, 7 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya apa? Nah, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu. Nih, mampu mengelompokkan, mengklasifikasi intinya ya. Kemudian mengurutkan sesuatu. Kemampuan mengingat, kemampuan berpikir agak logis ya, kemudian memahami konsep sebab akibat ya, kemudian mulai belajar membaca dan matematika atau berhitung, kemudian sikap egosentris semakin berkurang secara perlahan. Oke teman-teman, berarti jawaban untuk mengurutkan sesuatu ini memang masuknya di tahapan operasional konkret ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nomor 3, daya pembeda pada suatu soal adalah titik. A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Nah, karena soal nomor 3 ini bicara tentang definisi ya, definisi dari daya pembeda, maka kita akan berikan definisi daya pembeda. Nah, teman-teman, yang namanya daya pembeda pada soal itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Ini menurut Arigunto tahun 1999 ya, di bukunya halaman 211. Jadi daya pembeda, saya ulangi lagi, daya pembeda itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan tinggi artinya menguasai materi ya, dengan siswa yang berkemampuan rendah artinya yang tidak menguasai materi. Jadi jawaban yang paling tepat harusnya ya adalah yang C. Tapi anehnya ketika di LMS teman-teman itu menjawab C yang seperti ini, kemampuan butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Ini jawabannya salah. Saya juga aneh ketika melihat itu ya. Malah jawabannya malah yang di LMS A. Nah, tapi teman-teman harus jeli ya, banyak LMS soal-soalnya itu yang kunci jawabannya tidak tepat. Ya, saya ulangi lagi bahwa banyak soal-soal di LMS Kemdikbud itu yang jawabannya tidak tepat. Nah, teman-teman harus mencari jawaban yang tepat yang seperti apa, sesuai dengan teorinya tentunya ya teman-teman ya. Tetap pegang teori. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, loh nanti kalau di tes PPK
sudah waktunya tes PPK, apakah jawabannya juga kemungkinan salah? Kemungkinan sedikit teman-teman ya, kemungkinan salahnya hampir tidak ada ya, karena memang semua instrumen soal yang akan dilaunchingkan untuk tes seleksi apapun itu, baik CPNS maupun P3K atau ujian nasional di SMP, SMA, itu sama semuanya, itu sudah diuji secara validitas. Jadi kalau yang di LMS ini kan hanya tahap belajar, makanya tidak terlalu diuji secara validitas ya. Jadi masih banyak yang kesalahan teknis. Kalau seleksi insya Allah tidak ada ya. Maka kita harus belajar yang benar. Yang benar seperti ini ya. Sesuaikan dengan teorinya. Next, nomor berikutnya, beberapa siswa Pak Osman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Nah, upaya Pak Osman untuk mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah, ini berarti Pak Osman ini ingin memfasilitasi tiga-tiganya ya, baik yang kemampuan tinggi, rendah, atau sedang. Nah, apakah A, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk fleksibel sesuai kebutuhan? Nah, tentu saja tidak ya teman-teman. Kalau memfasilitasi ya tidak seperti itu, tidak fleksibel, harus sistematis ya, tidak hanya fleksibel. B, menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Ini bisa juga. C, memberikan waktu lebih di luar untuk menyelesaikan target pembelajaran. Ini juga bisa. D, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan potensi keterampilan. Nah, ini jawaban yang D ini yang paling tepat teman-teman ya. Mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa. Jawaban yang paling tepat adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nah, ini tidak ada teorinya, ini pertanyaan tentang logis ya. Nah, teman-teman disuruh menganalisa ini jawaban. Next, nomor 5. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah apakah A, pemetaan KD muatan pelajaran, apakah B, menetapkan bentuk dan teknik penilaian, C, merancang instrumen penilaian, D, menyusun bank soal. Oke teman-teman, kita akan bahas sebenarnya perencanaan penilaian itu seperti apa sih pada pengetahuan. Oke, jadi langkah-langkah penting dalam melakukan perencanaan penilaian, terutama untuk penilaian pengetahuan. Pertama, ini harus menetapkan tujuan penilaian. Ya, kalau dalam pengetahuan ya penilaian pengetahuan, kalau keterampilan ya penilaian keterampilan, kalau sikap ya penilaian sikap, itu tujuan. Yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Pada penilaian pengetahuan ya, pada penilaian pengetahuan itu ada ulangan, bentuk pengamatan, penugasan, atau bentuk lainnya. Instrumen tes atau ulangan tes ya, pengamatan, penugasan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya tentang teknik penilaian. Teknik penilaian itu bisa tes tertulis, tes lisan, atau bentuk tes penugasan. Ya, jadi menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, memilih teknik penilaian, kemudian lanjutnya adalah baru menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi. Inti isi dari kisi-kisi itu apa? Kisi-kisi itu di dalamnya itu berupa hasil pemetaan KD terhadap indikator, lingkup materi, nomor soal, level soal, bentuk soal. Nah, ini ada dua ya. Ada yang bentuknya adalah kolom dan ada bentuk yang tidak kolom ya. Nanti teman-teman cari model kisi-kisi penilaian itu seperti apa. Oh, nanti baru paham. Teman-teman harus cari. Ya, kalau tidak dilihat secara langsung ya tidak tahu nanti isinya apa saja. Oke. Kemudian setelah menyusun kisi-kisi baru menyusun instrumennya. Instrumen soalnya seperti apa? Disusun. Kemudian setelah disusun harus membuat pedoman penskoran. Nah, pada pilihan ganda dan tes lisan ya, tes lisan itu harus dicantumkan kunci jawaban ya. Kalau tesnya Orean harus disertakan dengan rubrik ya, rubrik bagaimana teknik penskorannya seperti apa. Nah, baru kita bisa menjawab nomor 5 yang bukan termasuk. Ini kata-kata kerjanya ini bukan termasuk ya teman-teman ya, bukan termasuk prosedur penilaian pengetahuan. Nah, untuk pemetaan KD muatan pelajaran tadi masuknya di kisi-kisi penilaian, berarti ini masuk ya.
Kemudian menetapkan bentuk penilaian tadi ada enggak? Ada. Teknik penilaian ada, ya. Merancang instrumen penilaian itu ya soal itu. Nah, bentuk soal itu, menulis soal, berarti ini juga masuk. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah menyusun bank soal. Ini yang bukan termasuk kegiatan perencanaan penilaian pengetahuan. Nah, teman-teman, ini untuk LMS juga tidak sama lagi ya. LMS jawabannya ya juga aneh lagi ya. LMS itu jawabannya malah yang B. Padahal B itu masuk ya. Di bukunya juga masuk. Nah, jadi teman-teman harus jawab yang benar adalah menyusun bank soal. Nomor 6. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Apakah menentukan sikap yang akan dikembangkan, menentukan indikator, menentukan spesifikasi instrumen, menentukan skala pengukuran. Oke teman-teman, ya kita akan bahas bagaimana sih langkah-langkah dalam perencanaan kegiatan penilaian sikap. Jadi pada penilaian sikap itu ada 3 langkah utama. Ya, yang pertama menentukan sikap yang akan dikembangkan, apakah jujur, kerjasama, percaya diri dan lain-lain itu ya. Mengacunya pada KI 1 dan KI 2. Di KI 1, KI 2 itu dijelaskan deskripsi sikap yang dikembangkan. Kemudian yang kedua baru menyusun indikatornya. Indikator kerjasama misalkan apa, indikator percaya diri misalkan apa, itu ya. Yang ketiga baru merancang kegiatan yang dapat memunculkan sikap. Kira-kira dirancang ini situasinya supaya memunculkan sikap itu baru dirancang ya. Nah itu. Jadi ada 3 langkah perencanaan penilaian sikap itu. Silakan teman-teman dihafalkan. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, menentukan indikator, kemudian merancang kegiatan yang mengarahkan atau memunculkan sikap yang akan ditentukan. Jadi jawabannya, langkah pertama yang diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian tentu saja adalah menentukan sikap yang dikembangkan. Next, nomor 7. Definisi penilaian adalah apakah A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Ini meningkatkan kualitas berarti. Yang B. Kegiatan menentuan angka bagi suatu objek secara sistematis, penentuan angka. Ya, kemudian yang C. Prosedur yang sistematis mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. D. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Nah, ini tentang definisi penilaian berarti kita harus belajar dari para pakar ya. Pertama, ini menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 23 standar penilaian mengatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan pengolahan informasi ya, mengukur pencapaian hasil belajar. Kemudian Depdiknas tahun 2004 ya, ini tentang standar proses pada KTSP ya, kurikulum 13 ya. Ini mengatakan mengemukakan bahwa penilaian itu proses sistematis mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, menafsirkan informasi untuk membuat keputusan-keputusan ya. Kemudian Hamalik tahun 2003 mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan penafsiran informasi untuk menilai atau assess keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Yang terakhir menurut Ari Kunto mengungkapkan bahwa penilaian dalam pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan atau sekolah. Jadi kegiatan penilaian itu secara garis besar ya, kita kalau simpulkan dari 4 definisi ini adalah prosedur sistematis, proses sistematis ya. Proses sistematis isinya apa? Mengumpulkan materi, mengumpulkan informasi, kemudian melakukan analisa sampai menafsirkan dan membuat keputusan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang opsi C.
Kalau menentukan atau menyusun alat ukur, itu apa ya? Kegiatan menentukan angka itu namanya pengukuran gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ini. Definisinya harus paham. Oke, next berikutnya nomor 8. Di antara pernyataan berikut yang benar. Yang benar ya. A. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Ya, berarti kita harus paham tentang penilaian sikap. Jadi pada penilaian sikap itu ada dua hal ya teman-teman. Ya, yang pertama adalah penilaian sikap yang utama. Penilaian sikap yang utama itu di dasarnya adalah data observasi guru, wali kelas, guru BK. Ya, dibuktikan dengan jurnal dan atau lembar observasi. Kemudian yang kedua, penilaian sikap penunjang. Penunjangnya adalah penilaian diri dan antar teman. Fungsinya apa? Hanya sebagai data konfirmasi atau alat konfirmasi data nilai sikap hasil observasi, sebagai alat konfirmasi saja. Jadi bukan sebagai yang utama. Ya. Kalau opsi D, dilihat opsi D ya. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan, kalau bersama tidak ya, karena memang berbeda. Yang menjadi hal utama ya observasi guru, wali kelas, BK. Kalau penilaian sikap penunjang bisa digunakan tidak, hanya sebagai data konfirmasi. Itu ya, apabila data hasil observasi yang dilakukan oleh guru itu membutuhkan data tambahan, itu baru penilaian diri dan penilaian antar teman gitu ya. Jadi jawaban yang D tidak mungkin. Ya. Kemudian berarti ini hanya sebagai ya. Jadi yang B itu lihat yang B coba. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data. Nah, validitas data itu artinya adalah konfirmasi terhadap data nilai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini berdasarkan teorinya seperti itu, teman-teman. Oke, nomor 9. Perhatikan aspek-aspek berikut. Percaya diri, runtut, santun, kerjasama, berbahasa Indonesia. Nah, kompetensi sikap, ini yang diingat-ingat ya, kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita. Nah, teman-teman, bercerita itu artinya kan maju bercerita ke depan papan tulis secara mandiri tunggal ya. Tunggal per tunggal ya, tidak kelompok ya, bercerita masa berkelompok itu ya. Jadi tunggal. Nah, kalau opsi yang A itu jelas ya, percaya diri. Kalau maju percaya diri ini masuk ya, ini penilaian sikap sosial. Runtut ini juga masuk, santun ini juga masuk ya. Kemudian kerjasama, ini kerjasama kan berarti kan kelompok ya. Kelompok ini hanya cocoknya ya diskusi atau kegiatan kelompok. Kalau dalam kegiatan bercerita kan mandiri ya, jadi tidak mungkin ya, ini tidak mungkin. Kalau berbahasa Indonesia itu bukan penilaian sikap ya, tapi penilaian keterampilan berbahasa Indonesia ya. Itu jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1, 2, 3. Nomor 10, berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali terbuka, sahih, subjektif, adil. Nah, ini yang kecuali yang mana? Berarti kita harus paham ya. Ini kita sudah berulang kali sejak awal dari video tentang P3K, kita sudah bahas panjang lebar tentang prinsip penilaian. Tentunya teman-teman kalau yang mengikuti dari awal dulu ya, itu sudah paham sekali ya tentang prinsip-prinsip penilaian. Kita ulangi lagi ya sebagai untuk merefresh ya pengetahuan kita. Jadi prinsip penilaian itu yang pertama sahih. Sahih itu bahasa lainnya adalah valid, teman-teman ya. Jadi kalau ada valid, sahih itu sama. Artinya match antara yang diukur dan yang bentuk penilaiannya. Bentuk penilaiannya dengan yang diukur sama. Ya sesuai, itu namanya sahih. Atau dalam bahasa paling enaknya adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua adalah objektif. Artinya tidak subjektivitas atau tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, supaya objektif itu penilaian harus
ada prosedur dan kriteria yang jelas, itu objektif. Yang ketiga adil, artinya tidak menguntungkan atau merugikan sebagian pihak. Ya mungkin latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial dan gender ini tidak boleh yang tidak adil ya, tidak boleh tidak adil gitu ya. Kemudian yang keempat, itu prinsip keempat adalah terpadu. Artinya penilaian itu menjadi satu kesatuan dengan kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kelima adalah terbuka. Artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria, dasar pengambilan keputusan itu diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kita sudah belajar banyak tentang terbuka. Ini cirinya adalah adanya pemberian informasi tentang jenis dan prosedur penilaian di awal pembelajaran. Adanya kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalkan siswa, orang tua, dan lain-lain. Bagaimana prosedur penilaiannya, bagaimana teknik penilaiannya, bagaimana penskorannya, itu masuk semua di awal sebelum pembelajaran, itu namanya terbuka. Kemudian yang keenam ini menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya penilaian oleh peserta didik itu menyeluruh gitu, artinya mencakup tiga aspek ya, tiga-tiganya ya. Afektif, kognitif, psikomotorik, keterampilan, sikap dan pengetahuan. Gitu ya. Kalau berkesinambungan ya berkelanjutan ya. Berkelanjutan, bukan merupakan proses terpisah tapi berkelanjutan terus menerus dalam mengumpulkannya ya. Kemudian yang ketujuh sistematis. Yang namanya sistematis itu ada tahap rencananya, ada tahapannya, mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan beracuan kriteria. Itu artinya penilaian itu ukurannya sudah ditentukan ya, sudah ditetapkan dulu. Kemudian yang ke-9 adalah akuntabel. Ini artinya penilaian yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan baik segi teknis, prosedur maupun hasilnya. Jadi ada 9 prinsip penilaian yang harus teman-teman itu pahami. Tidak hanya dihafal, karena kemarin di SKB itu banyak teman-teman yang tidak paham tentang 9 prinsip penilaian ini. Bentuknya adalah bentuk studi kasus ya. Nah, kita kembali ke soal. Berarti prinsip penilaian yang Anda perhatikan dalam melakukan penilaian itu kecuali yang mana? Terbuka tadi ada ya, terbuka, sahih ini tadi ada. Nah, subjektif ini tidak ada teman-teman. Adanya objektif, jadi subjektif itu tidak boleh ya, tidak boleh dalam prinsip penilaian. Adil juga ada, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Nomor 11, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Nah, salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah apa? Apakah identifikasi masalah atau memperkirakan penyebab, memperkirakan tindakan atau identifikasi kasusnya? Oke, kita akan bahas langkah-langkah untuk kegiatan diagnosa kesulitan belajar siswa. Nah, yang pertama, ini adanya identifikasi masalah dari murid atau peserta didik atau siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tujuan identifikasi itu menemukan murid yang diperkirakan mengalami kesulitan. Ya, menemukan murid dulu yang mengalami kesulitan. Ya, caranya bagaimana? Pertama, menandai murid dalam satu kelas atau kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar sifatnya umum maupun khusus dalam mapel atau bidang studi. Caranya bagaimana? Misalkan meneliti nilai ulangan, menganalisis hasil ulangan. Ini tadi yang ditanyakan ya, menganalisis hasil ulangan. Kemudian melakukan observasi, mendapatkan pendapat atau kesan dari guru yang lain. Ini juga sebagai bahan diagnostik ya. Nah, langkah awalnya identifikasi masalah itu ya, meneliti, menganalisis, melakukan observasi itu. Nanti setelah proses identifikasi masalah, baru yang kedua, melakukan relokasi jenis dan sifat kesulitan. Ini kesulitannya masuk di sebelah mana ini? Setelah tahu ini muridnya ini atau siswanya ini mengalami kesulitan belajar berdasarkan hasil analisis ulangan harian misalkan. Kemudian
Nah, setelah tahu muridnya seperti ini kemudian direlokasi. Ya, ini masuknya kesulitan belajar apa? Ya, tujuannya apa? Mendeteksi kesulitan belajar pada bidang tertentu. Ini masalahnya di bidang apa? Kemudian mendeteksi pada kawasan tujuan belajar, bagian ruang lingkup bahan pelajaran mana yang sulit. Ya, ini materi yang sulit sebelah mana. Kemudian analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Ini ya. Ini kegiatan relokasi jenis dan sifat kesulitan belajar. Setelah ditentukan jenis dan sifat kesulitan belajarnya dari peserta didik, kemudian langkah berikutnya ya memperkirakan sebab kesulitannya. Begini kira-kira kalau ada masalah seperti ini sebabnya dari apa? Nah, ini guru dan konselor itu dihadapkan kepada masalah bagaimana menduga penyebab pola kekuatan atau kelemahan pada muridnya, diagnosa. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak dapat diambil keputusan secara bijaksana untuk membantu siswa atau peserta didik mengatasi kesulitannya apabila tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi kesulitan. Jadi tahu dulu sebab-sebab kesulitannya. Kemudian langkah yang terakhir itu proses pemecahan masalah atau tindakan. Nah, langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah atau kesulitan belajar ini yang memperkirakan kemungkinan bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasi, kemudian tindak lanjut. Ada 3 itu ya. Nah, kita baru bisa jawab teman-teman dari langkah-langkah dalam melakukan diagnostik kesulitan belajar siswa. Nah, pada langkah ini, pada soal nomor 11 tadi, ini kegiatan analisis. Kegiatan analisis lembar jawaban ini masuk di identifikasi masalah atau tahap 1. Ya. 12. Perhatikan aspek sikap berikut: tanggung jawab, kerjasama, menghargai, mandiri, jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan diskusi adalah titik-titik. Nah, ini kegiatan diskusi ya teman-teman, berarti kelompok. Ya, kalau kelompok berarti jangan yang milih yang mandiri gitu ya. Yang penilaian sikap untuk mandiri. Nah, ini tentu saja tanggung jawab ini juga kelompok, kerjasama juga bisa untuk kelompok, saling menghargai ini berarti urusannya dengan kelompok. Mandiri ini jelas tidak. Ini hanya untuk mandiri ya, pribadi siswa sendiri-sendiri. Jujur ini juga untuk pribadi siswa sendiri-sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat tentu saja yang 1, 2, 3. Nomor 13. Berikut pernyataan yang benar terkait tingkat kesulitan sebuah soal. Nah, tingkat kesulitan itu biasanya disebut indeks kesukaran atau taraf kesukaran. Apakah A, semakin banyak siswa menjawab benar berarti soal tersebut mudah. B, semakin banyak betul soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar maka soal itu sulit. C, semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya semakin besar nilai indeks tersebut maka soal itu semakin sulit. D, semakin besar nilai indeks kesulitan maka soalnya semakin mudah. Sebaliknya semakin kecil indeks kesulitan maka soalnya semakin sulit. Pertanyaannya hampir sama semua ini dari A sampai D ini opsi jawabannya. Maka kita harus paham ya tentang tingkat kesukaran soal. Kita akan bahas ya. Jadi tingkat kesukaran itu analisis tingkat kesukaran itu tujuannya untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, tingkat kesukaran atau indeks kesukaran itu adalah bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal. Ini bentuknya bilangan ya. Nah, ada cara untuk menghitung tingkat kesukaran. Ini rumusnya ini. Indeks kesukaran atau tingkat kesukaran itu hasil bagi dari B. B itu banyaknya siswa yang menjawab benar. Yang benar itu misalkan ada soal nomor 1. Itu dari 30 siswa itu yang benar berapa? Misalkan ada 20, maka 20 per 30 itu namanya indeks kesukaran gitu ya. Berarti pada rumus dilihat teman-teman, rumus P sama dengan B per JX. P dan B itu kan sebanding, sama-sama di atas. Kalau P dan JX itu berbanding terbalik, kan satu di atas, P itu di atas,
JX itu di bawah. Jadi P dan B ini sebanding. Kalau sebanding caranya baca bagaimana? Ini dilihat ini. Nah, kalau indeks kesukaran atau P itu besar, maka B-nya juga harus besar. Gitu. Jadi semakin besar indeks kesukaran, maka semakin banyak B tadi kan peserta yang menjawab benar. Semakin banyak yang menjawab benar. Kalau semakin banyak yang menjawab benar, berarti soal tersebut semakin mudah. Ya kan? Sebaliknya, semakin kecil indeks kesukaran, maka semakin sedikit yang menjawab benar, artinya soalnya sulit. Nah, itu. Jadi jawabannya apa? Indeks kesulitan itu yang ini yang paling benar berarti ya. Semakin besar nilai indeks kesulitan, maka soalnya semakin mudah. Semakin kecil nilai indeks, maka soalnya semakin sulit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 14, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide. Cara yang digunakan oleh Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir apakah konvergen, apakah vertikal, apakah logis, apakah divergen. Divergen ya. Konvergen, divergen. Ini terkait dengan konvergen dan divergen. Jadi kita kasih tanya ini aja. Menurut JP Guilford, ini membagi proses berpikir manusia menjadi dua tipe. Ya, yang pertama tipe divergen, yang kedua berpikir tipe konvergen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berpikir divergen atau dalam bahasa lainnya adalah idea generation, generasi ide ya. Ini orang-orang dengan tipe berpikir divergen itu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru. Ya. Hubungannya dengan apa? Kreativitas, mengeluarkan ide-ide baru. Itu berpikir divergen. Yang kedua, itu berpikir konvergen atau dalam bahasa lainnya adalah idea analisis. Jadi kalau berpikir divergen itu mengeluarkan ide, kalau berpikir konvergen itu menganalisis ide. Kemampuannya yang menganalisis karena tipenya berpikir konvergen, menganalisis, menyelesaikan masalah. Itu namanya berpikir konvergen. Ya, ada dua ini ya. Jadi proses berpikir manusia itu ada dua, divergen, konvergen. Kalau divergen itu hubungannya dengan mengeluarkan ide atau kreativitas. Kalau berpikir konvergen itu adalah melakukan analisa dan penyelesaian masalah. Itu ya. Intinya di situ. Nah, pada soal ini tentang kantong ide. Jadi ada hubungannya dengan ide. Ya, berarti mengumpulkan kreatif terhadap ide lah. Intinya itu ya, kreatif terhadap ide. Nah, kalau kreatif terhadap ide berarti maksudnya dia apa? Ya, kemampuan divergen. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Untuk materi untuk bab ini sudah kita bahas semua ya. Untuk bab ke-6 sudah kita bahas semua. Tunggu untuk bab 7 dan kemudian kita akan analisis soal-soal tryout yang ada di Kemdikbud ya. Ada satu, kita sudah melaksanakan tryout sekali ya yang di Kemdikbud. Nah, nanti kita tunggu saja untuk videonya, simak ya di videonya. Semoga nanti videonya juga segera karena ini memang prosesnya banyak sekali ya teman-teman ya. Itu cukup sekian ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk e-book pembahasan soal dari Kemdikbud, silahkan daftar di link deskripsi video ini khusus untuk teman-teman guru SD ya, karena mapel lain itu kami belum punya akses ya. Nanti kalau kami sudah punya akses misalkan ya, maka kita akan baru fasilitasi kayak gitu ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.